baik-baik saja. Bila ungkapan kritik dilakukan secara kasar, itu ekspresi kemampuan dia dalam mengungkapkan. Tapi bagi saya yang sedang bekerja, ini semua adalah ungkapan pendapat rakyat. Baik yang mendukung, baik yang tidak mendukung, baik yang mencaci, baik yang kata-katanya kasar. Makin kasar kata-katanya, itu makin mempermalukan dirinya sendiri, bukan pas saya. Jadi saya tidak perlu merasa masalah. Dan yang kedua, jangan tempatkan misalnya seperti Jakarta sebagai masalah pribadi. Jadi ini Jakarta nih, saya tempelin di sini. Gitu ya, jangan baper. Ya, jadi jangan bawa perasaan. Ini Jakarta nih, ini kita bahas nih. Ada yang mengatakan plus, ada yang mengatakan minus. Saya sedang diamanati selama 3 tahun terakhir ini mengurus masalah di Jakarta. Apakah masalahnya baru mulai 3 tahun terakhir? Tidak, masalahnya sudah ada lama. Dan kemudian ketika orang mengkritik, rileks saja. Anggap itu bagian dari ungkapan pandangan. Karena itu saya ketika melihat ketika ada kritik keras, kemudian ada bahkan caci maki, diserang buzzer juga sering ya di sosial media. Ya, bahkan begini, makin keras itu sebetulnya ini adalah catatan yang akan dibaca oleh anaknya dan oleh cucunya di kemudian hari. Dan ketika saya hari ini menjawab, jawaban saya juga jawaban yang akan direkam. Ini beda dengan dulu ketika catatan itu tidak ada. Hari ini apa yang kita katakan akan terekam hampir permanen. Ya, ada jejak digitalnya. Nah, itu termasuk bagi buzzer, siapapun yang berungkap itu, jangan sampai di kemudian hari harus mendelete yang ditulis. Ketika seseorang mendelete yang ditulis, maka itu sebenarnya dia sedang mengatakan saya malu pada diri saya sendiri. Nah, jadi saya kalau melihat ini proses demokrasi. Dari dulu sebetulnya ada ini, Mbak. Apa bedanya? Dulu obrolan warung kopi tidak terdengar. Kenapa? Karena tidak ada medianya. Hari ini ngobrol warung kopi terus tweet. Ngobrol di mana terus tweet. Jadi dulu telinga hanya 2, sekarang telinga ada 1000, ada 2000. Tapi kritik itu bukan hal baru. Kalau berada di wilayah publik, maka